أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati Bapak Ketua RT, Ketua Masjid, tokoh masyarakat, alim ulama, bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada kesempatan yang mulia ini, mudah-mudahan kita semua mendapat ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita berbicara tentang tahun baru Islam, berarti kita akan bercerita tentang sejarah. Minimal Bapak Ibu ya, minimal kita tahu sejarah Makkah yang sekarang. Kalau kita pikir-pikir Bapak Ibu, Nabi Ibrahim itu yang membina membangun Ka'bah beserta putranya Ismail. Banyak orang mengira Nabi Ibrahim itu orang Makkah. Nabi Ibrahim Bapak Ibu bukan orang Makkah. Beliau bukan lahir di sana. Beliau itu adalah pendatang di kota Makkah. Ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, inilah sejarah nanti sedikit kita bahas tentang siapakah orang yang pertama kali tinggal di Makkah yang menjadi tempat hijrahnya Nabi ke kota Madinah. Yang pertama Bapak Ibu kita lihat dulu sejarahnya. Nabi Ibrahim alaihissalam tinggal beliau itu di negeri Babil. Kalau dilihat dari sejarahnya, beliau ketika pindah dari negeri Babil ke kota Makkah, beliau beristirahat di negeri Syria, beliau beristirahat di Baitul Maqdis Palestina, kemudian beliau beristirahat di negeri Mesir. Dari Mesir inilah nanti Nabi Ibrahim berangkat menuju Makkah, Ka'bah yang kita lihat sekarang ini. Jadi Bapak Ibu, nama ayahnya Nabi Ibrahim, kalau ditanya anak-anak kita MDA, pasti mereka bilang ayahnya Nabi Ibrahim Azar. Betul Bapak Ibu? Masih ingat kita ya? Nama ayahnya Nabi Ibrahim Azar, yang pandai memahat patung di masanya. Beliau ahli memahat patung Bapak Ibu. Tapi di dalam riwayat yang lain, ayahnya Nabi Ibrahim namanya Tarikh bin Syaruk bin Falih bin Salih bin Syam bin Nuh alaihi salam. Jadi Bapak Ibu, ayahnya Nabi Ibrahim itulah namanya. Setelah dicek dua-duanya benar, Tarikh dan Azar. Cuman nama ayahnya Nabi Ibrahim lebih terkenal gelar sebutan Azar ketimbang Tarikh. Sama dengan kita Bapak Ibu, ada warga nama panggilannya lebih terkenal ketimbang nama aslinya. Ya Pak ya, ini agak seru sedikit ceramah ini Bapak Ibu, karena ini sejarah ya, biar agak ada sedikit ilmu kita bertambah masalah. Kalau ustadz yang lain nanti takwa, bersedekahlah, istighfar kalian, kita sejarahlah sedikit malam hari ini, karena ada nanti Pak nilainya untuk keluarga, rumah tangga kita, kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai nanti kita membahas bagaimana Nabi berangkat dari Makkah menuju kota Madinah itu. Akhirnya Bapak Ibu, Nabi Ibrahim itu memiliki dua saudara kandung. Di dalam tarikh riwayat itu, Nabi Ibrahim adalah anak kedua. Artinya Bapak Ibu, Nabi Ibrahim punya kakak satu dan punya adik satu. Kemudian yang lama hidup hanyalah Nabi Ibrahim. Meninggal adiknya dan meninggal kakaknya, tinggallah Nabi Ibrahim. Nama ibunya Nabi Ibrahim adalah Amilah. Amilah ini ibu-ibu adalah seorang wanita yang amat lembut hatinya. Sampai-sampai dalam riwayatnya, beliau ini adalah amat lembut kepada suaminya.
ternyata inilah yang menular nanti kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu masih bisa membayangkan sejarah ini? Masih bisa ya? Nah, akhirnya Bapak Ibu, simpul cerita biar cepat kita sampai ke tujuan. Meninggallah ayahnya Nabi Ibrahim, meninggallah ibunya, meninggal adiknya, meninggal kakaknya. Akhirnya Nabi Ibrahim mulai tumbuh dewasa macam kita Bapak Ibu, adalah niat untuk menikah. Maka menikahlah Nabi Ibrahim dengan Sarah. Siapa bapak-bapak? Siapa Pak? Ini masih hidup jamaahnya nih Pak. Kalau ngomong dia aja ngomong aja ya. Siapa namanya tadi Pak? Sarah. Bukan Yuni Sarah ya, Sarah Bapak Ibu. Akhirnya Bapak Ibu, menikahlah Nabi Ibrahim dengan Sarah. Di Qisasul Anbiya, siapakah Ustaz Sarah ini? Sarah ini adalah seorang wanita yang cantiknya luar biasa. Tidak ada wanita yang lahir setelah Hawa diutus ke dunia, kemudian istrinya Nabi Adam alaihissalam, tidak ada wanita yang bisa mengimbangi cantiknya Hawa sampai ke masanya Nabi Ibrahim kecuali Sarah, istri Nabi Ibrahim ini Bapak Ibu. Artinya Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, mulai dari Nabi Adam sampai masanya Nabi Ibrahim, setiap perempuan yang lahir tidak ada yang bisa mengimbangi wanita cantiknya dengan Hawa yang dulu, kecuali di masa Nabi Ibrahim Sarah lah yang seimbang kecantikannya dengan Hawa Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu terbayanglah ya, Sarah ini berarti wanita yang cantik. Akhirnya Bapak Ibu, ibu-ibu masih aman di belakang? Baiklah, ini anak-anak banyak, itu masalahnya ini. Akhirnya simpul bu cerita, setelah menikah Nabi Ibrahim dengan Sarah, hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, tak kunjung dapat anak yang dinanti-nanti. Di dalam kisah ini nanti Bapak Ibu, sebenarnya nanti Sarah memiliki anak juga, tapi setelah Hajar melahirkan. Simpul Bapak Ibu cerita, suatu saat berkatalah Sarah kepada Nabi Ibrahim, ibarat bahasa jamaah Masjid Istiqomah di perumahan Borneo, bang, nampaknya bang, aku ndak bisa do dititipin anak, nikahlah bang sekali lagi, kata Sarah Pak. Pengen ndak bapak-bapak punya Sarah yang dulu di rumah Pak? Halo Pak? Halo? Masih hidup? Andai ada Sarah Bapak Ibu macam masa Nabi Ibrahim itu Pak, bahagia hidup kita sekarang Pak. Dia tak sanggup membuat kopi, tak sanggup menyetrika baju, disuruhnya Pak nikah biar ada yang ngurus kita Pak. Tapi bapak-bapak jangan berharap Pak, mimpi runtuh langit tak akan terkabul itu. Lewat Bapak Ibu ya. Akhirnya Nabi Ibrahim Bapak Ibu tak pernah menuntut Sarah, hei dek Sarah, kamu cantik orangnya, kamulah orang yang paling cantik di sini. Ndak, masa ndak ada anak kita, ndak ada disinggung Nabi Ibrahim Bapak Ibu. Yang merasa tersinggung itu adalah Sarah. Makanya perempuan ini Bapak Ibu mudah dia tersinggung. Makanya ndak ada guna menyindir-nyindir perempuan Pak, cepat dia kena Pak. Tapi kalau laki-laki disindir kadang tak masuk juga Bapak Ibu. Itulah beda kita dan mereka ya. Akhirnya simpul Pak cerita, nikahlah bang sekali lagi, kata Sarah. Akhirnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang mencari istri kedua Nabi Ibrahim ini adalah yang mencarinya Sarah sendiri. Subhanallah Pak ya. Dicarikan istri kita untuk istri kita kedua. Bayangkan enaknya Pak. Enak betul Pak tuh Pak. Bang nikahlah bang, aku carikan yang cantik yang imbang dengan aku. Kira-kira bapak-bapak setuju enggak Pak? Ini takut semuanya sama istrinya Bapak Ibu. Awak kan cuma nanya Bapak Ibu ya, andai istri kita ditawarinya bang nikahlah bang sekali lagi, aku cari yang cantiknya seimbang dengan aku, kira-kira bapak-bapak setuju atau tidak? Allah takut pula. Indah kalau iya Pak ya. Kenapa saya berani bilang iya? Karena saya tidak bawa istri malam hari ini Bapak Ibu. Andai bawa tidak berani juga. Sama sebenarnya mental kita Bapak Ibu. Nampak-nampak aja garang di wajahnya.
Kalau udah disuruh nanti yang lain-lain mesti takut kita semua kan. Tapi ternyata Bapak Ibu, yang dicari Sarah ini rupanya adalah Hajar. Rupanya yang lolos tes Hajar ini Bapak Ibu melalui Sarah sendiri. Makanya Sarah ini mau menikah dengan Ibrahim. Akhirnya menikahlah Nabi Ibrahim, hamillah, mohon maaf Bapak Ibu, Hajar. Ternyata apa yang terjadi ibu-ibu? Dulu yang meminta agar Nabi Ibrahim punya keturunan adalah Sarah. Dulu Sarah lah yang meminta agar Nabi Ibrahim menikah lagi. Dulu Sarah lah yang meminta kepada Nabi Ibrahim agar ia mencari seorang wanita, orang kedua dari dirinya. Akhirnya Bapak Ibu, apa yang terjadi? Setelah Hajar hamil, cemburulah Sarah. Makanya kalau mau bini dua Bapak Ibu, bapak-bapak, bagusnya jangan satu rumah dua-duanya. Karena perempuan dari dulu pencemburu Bapak Ibu. Lebih paham Pak? Makanya ibu-ibu nih, musim bunga janda bolong, tetangga dia ada, dia pun harus ada, itu Pak, cemburu. Bu, cemburu. Makanya kurus-kurus ibu-ibu sekarang banyak cemburunya. Ya bercanda. Akhirnya ibu-ibu, Sarah ngomong sama Nabi Ibrahim, bang, kalau bisa bang, jangan kami satu rumah bang. Kenapa? Kata Nabi Ibrahim, aku tak kuat bang menengok Hajar dia hamil. Aku tak sanggup, aku tak tahan melihat dia bang. Pisahkanlah dulu kami bang, kata Sarah. Akhirnya Bapak Ibu, Hajar memindahkan Nabi Ibrahim memindahkan Hajar dari rumahnya yang selama ini berdua dipisah. Akhirnya Bapak Ibu, Nabi Ibrahim ngomong, "Dek, ibarat kita Hajar, sabar ya. Ini bukan karena dia benci, memang bawaan perempuan memang udah kayak gini, kamu harus ngalah, kamu diasingkan, kasih sayang akan tetap sama," kata Nabi Ibrahim. Bapak Ibu, simpul Bapak Ibu cerita, kita simpulkan 20 tahun kemudian lah ya, macam Indosiar ini, biar cepat kita selesai ini. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah itu Bapak Ibu, lahirlah Nabi Ismail, lahirlah anak dari Hajar. Inilah yang akan menjadi penerus sampai ke umat kita hari ini Bapak Ibu. Simpul Bapak Ibu cerita, datanglah perintah Allah kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, hijrahlah, pindahlah. Akhirnya Nabi Ibrahim Bapak Ibu, singkat cerita, pindahlah dari negeri Babil, berangkat menuju kota Makkah bersama Hajar dan putranya Ismail yang masih menyusui Bapak Ibu. Akhirnya simpul cerita, singgahlah Nabi Ibrahim di Baitul Maqdis Palestina Bapak Ibu. Setelah di dalam riwayat beliau hampir tinggal di Palestina hampir 20 tahun Bapak Ibu. Setelah itu belum sampai ke Makkah. Setelah itu Bapak Ibu, pindahlah Nabi Ibrahim ke Mesir, dan dari Mesir berangkatlah Nabi Ibrahim menuju Makkah yang tak ada penduduk, tak ada air di sana dan tak ada sumber kehidupan di sana. Namun Nabi Ibrahim Bapak Ibu tak pernah khawatir. Karena apa? Karena ini perintah Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu, berjalanlah Nabi Ibrahim Bapak Ibu, berjalan sampailah ke lembah Makkah yang sekarang. Dulu Bapak Ibu, lembah Makkah itu yang sering orang berangkat haji semalam, itu dulu Bapak Ibu satu pun tak ada sumber air, tanda-tanda kehidupan di sana, dan orang pun tak ada tinggal di situ. Terus bagaimana Pak Ustadz? Ini biar ayah bunda besok berangkat haji dan umroh Pak. Saya mohon maaf, jangan tersinggung Bapak Ibu. Saya juga udah berangkat umroh 2 kali. Ini tak menyinggung pribadi. Mohon maaf Bapak Ibu. Ada orang yang nyampe itu ke tanah suci kata Nabi, sampai dia di depan Ka'bah tapi tak diakui Allah sebagai tamunya. Makanya ada orang balik haji, balik umroh, lanjut terus korupsinya, lanjut terus silaturahminya rusak, lanjut terus menggibah orang, lanjut terus dia ninggalin sholat. Sudah pergi ke tanah suci tidak beres sholat Bapak Ibu, mohon maaf. Ternyata Bapak Ibu, mohon maaf, pengalaman yang nyata, ibu-ibu, bu, ada jamaah tuh di bawah, di depan Ka'bah pun mereka ada yang menggibah loh Bu. Ka'bah di samping dia Bapak Ibu, masih menggibah dia di sana.
Orang Afrika hitam-hitam ya, keriting pula rambutnya kata dia. Mencaci maki Pak di sana. Yang kedua, ada juga Bapak Ibu, mohon maaf, saya tanya Bapak dan Ibu, pengen tak Bapak Ibu ingin sholat berjamaah di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram? Pengen tak Pak? Pengen, ya minta ampun. Jutaan umat manusia, mungkin triliunan manusia ingin sujud di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi, tapi ada jamaah umrah itu kadang Bapak Ibu, masjid hanya 50 meter, diajak sholat, ayo Pak sholat berjamaah jam 3 kita bangun atau setengah 4, apa dia bilang? Pak Ustadz, kami sholat di musola hotel ini aja dah, kata dia Pak. Coba bayangkan, di depan mata Masjidil Haram masih mau nawar sholat, dia sholat di hotel saja. Alasan dia banyak. Makanya Bapak Ibu jangan pernah heran ada orang bertetangga dengan masjid ndak doyan ke masjid. Di depan Ka'bah sendiri Bapak Ibu macam itu orangnya Pak. Akhirnya apa kata Nabi? Idza hajjar rajul bimalin haramin. Siapa yang mencoba-coba berangkat haji dan umroh pakai harta haram, inilah Pak balasannya nih. Faqala, berkata orang berangkat haji ini, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku telah datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Tadi dia berangkat dengan harta yang haram. Apa? Talbiyahnya ini kata Nabi dijawab Allah langsung Bapak Ibu. Faqala azza wa jalla, dijawab oleh Allah ketika dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Ini di depan Ka'bah Bapak Ibu, aku telah datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Apa dijawab Allah? La labbaik, aku tak memanggilmu, kata Allah. Makanya Bapak Ibu, orang haji tadi yang baru balik tuh Pak, tengok Pak wajah mereka tuh enak-enak dipandang tuh Pak, yang baru pulang haji tuh Pak. Makanya kalau kita ingin melihat orang yang senang dilihat wajahnya, lihatlah orang yang baru balik haji itu. Wajahnya itu Pak adem, enak dipandang. Kenapa Ustadz enak dipandang? Karena mungkin Bapak Ibu berguguran dosa mereka selama di tanah suci. Kenapa orang sering benci menengok muka kita Bapak Ibu? Banyak dosa mukanya. Nih paham? Ibu udah bedandan macam artis, lewat ibu di perumahan ini, mau muntah orang nengok ibu. Banyak dosa. Saya tanya ibu-ibu, Bu, senang tak nengok wajah saya ini? Bu, senang tak? Saya lagi sakit nih Pak, lagi sakit memang. Hari ini Pak RT tak pas tebakannya. Saya tak segar bugar hari ini Bapak Ibu. Mulai tanggal 28 sampai hari ini Bapak Ibu belum ada istirahat. Memang inilah bawaannya, udah bawaan mungkin capek nih dibawa pilek Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah demi Masjid Istiqomah ini tidak jadi alasan agar mundur untuk berceramah Bapak Ibu. Tapi saya agak kecewa tadi terlambat acara ini dimulai Bapak Ibu. Jujur aja Pak, jujur Pak. Andai jam 9 mulai Pak, saya mohon maaf, saya akan pulang langsung Pak istirahat. Serius Pak. Kalau bisa Pak sekali lagi tolong, kalau yang dipanggil-panggil tuh mohon maaf, tipe yang terlambat datang itu, dia itu menunggu acara dimulai baru dia berangkat. Kalau ndak dimulai-mulai ndak berangkat dia dari rumah Pak. Mulai aja acara tengah 9 udah selesai. Maulah tempat dia mau cepat itu urusan dia nanti Pak. Kalau terbiasa Pak manja sampai hari kiamat besok. Tapi ini pula lah yang datang semuanya Bapak Ibu ya. Ini warga di sini semua Bapak Ibu ya. Tapi ndak masalah. Nabi pun hijrah Bapak Ibu. Ndak hanya orang kafir yang jadi musuh. Banyak juga kaum munafik di sekeliling Nabi itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini bukan kaum munafik semuanya Bapak Ibu ya, yang mengaku-ngaku baik tapi tak baik. Hendak Bapak Ibu, kata Nabi, lebih sulit bermusuhan dengan orang munafik ketimbang dengan orang kafir Bapak Ibu. Lebih susah. Karena apa? Orang munafik ini dipuji nyawa, diakuinya Al-Quran, sholat dia, tapi di belakang macam harimau menerkam kita Bapak Ibu. Kalau kafir ini bagaimana? Kalau mereka jelas tak yakin mereka kepada Al-Quran kita, mereka tak melawan ajaran kita karena mereka tak yakin. Tapi kalau yang bermuka dua ini Bapak Ibu bahaya besar. Lebih paham Pak RT? Jadi jangan pernah bermimpi Pak RT semua warga itu akan senang nengok kita. Jangan mimpi hari kiamat, takkan terkabul itu Bapak Ibu. Sama dengan Ustadz yang ceramah malam hari ini, tidak semuanya yang senang nengok wajah saya Bapak Ibu. Karena apa? Ada mungkin sebagian mau pulang ya. Tapi yang jelas Bapak Ibu, mudah-mudahan siapa yang sabar Allah gugurkan dosanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin.
Simpul Bapak Ibu cerita, ini ada pelajaran di sini. Pas berjalan Nabi Ibrahim dari Mesir menuju kota Makkah, disinilah mulai banyak pertanyaan Hajar Bapak Ibu. Apa pertanyaan Hajar? Bang, kita mau kemana ini sebenarnya? Ikut saja kata Nabi Ibrahim. Kenapa Bapak Ibu? Inilah perempuan rupanya Bapak Ibu. Kalau dia naik motor maupun naik mobil Bapak Ibu, kalau banyak pertanyaannya di atas motor dan mobil, sabar menghadapinya Pak. Memang udah fitrahnya perempuan macam ini Pak. Bang, dengarkanlah curhatanku dulu. Datang suaminya tidak romantis, apa kau curhat-curhat, udah hubanan kau sekarang, kata dia langsung. Tapi Bapak Ibu mohon maaf ya, andai kita punya rezeki, kalau istri kita perempuan ini banyak ngomong Pak, memang udah fitrah mereka macam itu Pak. Jangan suruh diam, dengarin aja Pak. Makanya perempuan tidak mau disalahkan, benar mereka itu Pak. Dia yang nabrak awak dari belakang, tetap awak yang salah Bapak Ibu. Kenapa mau mendadak kata dia? Dia yang nabrak Pak dari belakang, awak salah tuh Pak. Kita lihat nanti ada ndak di masa Nabi Ibrahim perempuan ini ada sifatnya macam ada Bapak Ibu. Kita lihat. Bertanya terus Pak. Wahai bang, kita mau kemana? Kita mau ke Makkah. Siapa tetangga kita? Siapa yang kita tuju? Tak ada kata Nabi Ibrahim. Nyampe lah. Sampai sekarang kalau ayah bunda besok berangkat ke tanah suci, Ka'bah yang kita lihat sekarang itu Pak, itu kemiringan tanahnya kalau dari arah terowongan arah ke masjidnya ke hotelnya orang Aceh. Di sana Bapak Ibu ada hotelnya orang Aceh, tanahnya milik orang Aceh. Makanya tiap tahun haji Bapak Ibu, setiap orang Aceh yang berangkat haji dapat uang ketika berangkat haji. Di sana hotelnya masih ada. Alhamdulillah sudah lewat di sana Bapak Ibu. Disitulah awak bebas bisa merokok semalam Bapak Ibu. Karena di situ banyak orang-orang kita. Dari arah terowongan tak jauh dari hotelnya orang Aceh ini, itu menurun sampai ke pelataran Masjidil Haram. Begitulah dulu yang diturunin Nabi Ibrahim Pak lembah itu. Di dalam sirahnya itu Nabi Ibrahim tidak bisa berjalan lurus Pak ketika turun di lembah itu. Apa maknanya? Lembah ini perlu berhati-hati dulu turun Bapak Ibu. Kalau sekarang kita jalan gini bisa aja di sana Pak, tapi kemiringan tanah itu masih ada sampai sekarang. Makanya Ka'bah yang Bapak Ibu lihat kan macam di bawah dia posisinya Bapak Ibu. Memang macam itu dulu sejarahnya awalnya Bapak Ibu muliakan Allah. Inilah landasan tanah paling rendah di sekitar situ Bapak Ibu. Itulah Ka'bah itu. Kalau kita pikir-pikir ya, kalau kita pikir-pikir Bapak Ibu, asal mungkin turun hujan, mungkin air itu numpuk di sana, betul nggak Bapak Ibu? Tapi faktanya tidak Bapak Ibu. Pernah banjir Ka'bah dulu pernah, tapi tidak sesering banjirnya Pekanbaru Bapak Ibu. Lebih paham? Inilah musim hujan, banjir lagi selokan, selokan ke selokan. Mohon maaf Bapak Ibu ya, mohon maaf. Mudah-mudahan Bapak Ibu besok berangkat ke tanah suci, amin ya Rabbal. Ayo Bapak Ibu kita bertalbiyah, mudah-mudahan Allah mendengar mengijabah hajat kita. 1, 2, 3 semuanya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Panggil kami ya Allah semuanya, amin ya Rabbal Alamin. Lanjut sejarah ini Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Akhirnya turunlah Nabi Ibrahim dengan Hajar ke lembah ini dengan Ismail yang masih kecil. Kemudian disinilah kita akan tinggal. Di mana Nabi Ibrahim berkata, di samping Ka'bah yang sekarang. Dulu Bapak itu Ka'bah itu tidak macam itu Pak. Itu kalau dilihat di tarikhnya, di kisahnya para Nabi dan Rasul, Ka'bah yang sekarang itu dulu awalnya macam gundukan tanah yang menggunung ke atas, tapi tidak terlalu tinggi Bapak Ibu, macam gundukan tanah yang menumpuk. Akhirnya Bapak Ibu, inilah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lokasi inilah nanti yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dengan Ismail yang menjadi kiblat kita sampai hari ini. Saya belum mendapat Bapak Ibu ya pendapat yang paling kuat. Kenapa? Itulah yang diputuskan menjadi arah kiblat kita, pendapat yang lebih kuat. Namun sebahagian pendapat Bapak Ibu, ada yang mengatakan Ka'bah yang sekarang inilah pertengahannya dunia Bapak Ibu. Kemana kita mengarah, kemanapun kita arahnya,
pertengahannya Ka'bah. Simpul Bapak Ibu cerita, ngomonglah Nabi Ibrahim. Dek Hajar, iya bang katanya. Aku akan pergi meninggalkan engkau dengan putraku Ismail, putra kita ini Ismail. Aku akan meninggalkan kalian berdua di lembah ini. Ini perbekalan kalian. Aku akan balik, tapi aku tak sebutkan kapan aku kembali. Yang pasti aku akan kembali, kata Nabi Ibrahim. Bapak Ibu, apa kata Hajar? Iya bang. Perempuan ini cepat Pak mengiyakan. Sudah sering nih Pak, saya bilang dulu pun sudah saya sampaikan. Ibu-ibu nih Bapak Ibu cepat mengiyakan, makanya belanjaannya banyak di rumah. Sandal di rumah, sandal siapa Pak yang banyak? Pak, jawab dong, takut sama istri semuanya ini. Bu, jawab dah baik-baik dah. Di rumah sandal siapa yang paling banyak? Istri. Kok ibu? Istri. Ya. Di lemari baju siapa yang paling banyak? Istri. Macam-macam sabun, sampo di kamar mandi, sampo siapa yang banyak? Istri. Jilbab di lemari, jilbab siapa yang banyak? Kan suami bosan dah pakai jilbab. Iya, kalau kami pakai peci. Kalau kita Pak peci ini sekali setahun nih diganti Pak. Udah belok-belok bagian atas nih Pak. Ininya udah putih-putih Pak. Ada ndak niat mereka untuk menggantinya? Jangan berharap Pak. Makanya perempuan ini Pak, tinggi perasaannya, akalnya rendah. Ini rahasia kita. Tinggi perasaannya, akalnya rendah. Kalau kita laki-laki, akalnya tinggi, perasaannya rendah. Macam malam hari ini yang buat acara kan laki-laki nih Pak. Air minum saya air putih lah dikasih. Apa salahnya dikasih teh tadi kan gitu? Kenapa? Nggak punya akal Bapak Ibu. Punya akal, perasaannya nggak ada Pak. Kalau ibu coba Pak, kalau majlis taklim ibu-ibu nih, 2 gelas tuh Pak di sini tuh Pak. Kenapa? Dia ndak pakai akal menyambut ustaz, pakai perasaan. Oh ustaz tuh nanti butuh yang manis-manis, kata mereka tuh Pak. Kalau kita lagi mana ada pikirannya ke situ Bapak Ibu? Hantamlah ustaz di situ katanya. Kan gitu Bapak Ibu. Kita lihat, apakah kita ndak punya perasaan Pak? Punya. Ibu-ibu apakah ketika akalnya rendah ndak punya akal? Punya akal. Cuman kita lihat faktanya. Kalau ibu-ibu nih Pak, bang ayo sebentar lagi kita mau berangkat ke pesta, siap-siap kata dia. Kalau itu ucapannya masih sempat merokok dan ngopi tuh Pak, percayalah dia di kamarnya 2 jam tuh berbeda tuh Pak, pakai bedak pipa nomor 3 Bapak Ibu yang muliakan oleh Allah. Ditapoknya kanan, tapoknya kiri, ditengok dia cermin, tetap macam bakwan mukanya. Itulah dia ulang-ulang. Akhirnya pas ke pesta turun hujan, kena hujanlah bedaknya itu macam hantu balik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Makanya perempuan ini tak pede dia keluar rumah kalau tak melihat cermin Pak di rumah. Kenapa? Perasaannya tinggi. Kalau kita mana Pak? Peot peci bapak tu tak peduli dia Pak datang ke masjid. Kadang mau mengkancing baju pun keluar dari rumah gini-gini Pak sambil jalan. Kenapa? Tak pakai perasaan, akal yang dipakai. Apa akalnya? Yang penting aku berangkat ke masjid kata dia. Kalau ibu ini jangan Pak. Keluar dari rumah udah 2 jam di kamar bercermin, balik dia di jendela dekat pintu rumah Pak. Cahayalah itu Pak. Pura-pura dia ngunci pintu tapi bercermin dia di situ. Habis itu naik motor dia sering tuh Pak. Hidupkan dia motor, dibolak-balikin dia kaca spion, sering dah Pak, diputar-putar perempuan kaca spion Pak. Bapak kira mereka itu sedang mempaskan posisinya? Enggak Pak, nengok wajah dia. Makanya kaca spion motor kita sering rusak Bapak Ibu. Baru dibeli udah gini-gini kan, seminggu kemudian udah goyang, diterpa angin udah gini-gini gemetar kaca spion kita tuh Pak. Dinaik turunkan, naik motor Pak di jalan, begitu juga mereka tuh. Ada enggak mereka lihat mobil di belakang? Mana peduli Pak mereka tuh. Makanya sering kita lihat kaca spionnya belok ke kiri tapi dia belok kanan. Betul lah Bapak Ibu. Perempuan nih Pak. Makanya mulai hari ini jangan sumpah-sumpahin lagi Pak perempuan. Dia naik motor pakai perasaan Pak. Coba salahkan ibu-ibu. Bu, lampu senmu ke kiri kau belok kanan. Maaf, emangnya salah kata dia langsung tuh Pak. Lah salah, dibilang emang salah kata dia balik tuh Pak. Itulah perempuan tak mau disalahkan Bapak Ibu. Tapi ini tidak ada hubungannya. Kenapa kurban itu harus jantan? Kenapa tidak perempuan? Mungkin Bapak Ibu perempuan protes karena perempuan ini kan tidak mau berkurban Bapak Ibu, berkorban. Kita yang sering dikorbankan, betul lah Bapak Ibu ya. Awak ditipu-tipu lah, banyak lah perempuan ini Bapak Ibu. Simpul Bapak Ibu cerita, ini ada ilmunya sedikit. Akan ditinggalkan kami di sini bang, ibarat
jamaah istiqomah nih yang berbicara. Iya dia akan aku tinggalkan kalian di sini. Sabar ya istilah kita. Aku tinggalkan ini ibaratnya bapak-bapak ibu-ibu nitipkan anak ke pondok. Nak tinggal kamu nak di sini ya. Mak, apa aku tinggal di sini? Makanan kami hanya tahu tempe. Mak, apa mak rela meninggalkan kami di sini? Sabar nak. Macam itulah gambarannya bapak ibu. Jadi kalau punya anak mondok, jangan pikirkan pak makan anakku nanti kalau dia sakit, tidak perlu. Kalau dia udah masuk pondok, serahkan Allah bersamanya di sana. Jangan telepon dia. Biarlah 4 tahun tidak menelpon bapak ibu, biar dia tahu apa sebenarnya tujuan kita. Nah ini kadang baru di pondok 5 hari, nak udah makan, udah mandi, sabun udah habis, ya Allah, tidak fokus dia belajar. Lebih paham bu? Rupanya dulu Pak Nabi Ibrahim ini ada ilmunya untuk kita laki-laki. Apa abang tinggalkan kami di sini? Iya dek, ibaratnya aku tinggalkan Allah di lembah ini untuk kalian. Akhirnya iya kata Hajar, berangkat Pak Nabi Ibrahim sambil mendaki lembah yang tadi mau naik ke atas, manggil lagi Hajar, bang tunggu dulu. Nah kalau nanti habis air ini, habis perbekalan kami, kepada siapa kami mengadu, hai bang? Kata Hajar, Pak, wajar Pak, perempuan itu banyak khawatirnya Pak. Lebih paham Pak? Jam 12 malam, bang di mana bang sekarang ini? Katanya dari rumah. Udah dah perhatian dia tuh Pak ya. Rupanya Bapak Ibu simpul cerita, Nabi Ibrahim tidak menoleh ke belakang karena ini perkara dunia Bapak Ibu. Akhirnya setelah Nabi Ibrahim naik lagi ke atas, bang tunggu dulu bang, kata Hajar, kalau memang ini benar-benar bang perintah Tuhan, aku ikhlas di lembah ini. Nanti apabila habis makanan kami berbalik. Nabi Ibrahim, betul dek, udah benar jawabanmu itu. Allah aku serahkan kepada engkau di lembah ini, aku serahkan semuanya kepada Allah. Baru Hajar diam Bapak Ibu. Akhirnya simpul Pak cerita, rupanya Bapak Ibu dalam kisah itu, setelah Nabi Ibrahim meninggalkan putranya, coba Bapak Ibu bayangkan, bertahun-tahun mereka menunggu putranya Ismail, betul nak? Ternyata tiba-tiba datang perintah Allah agar ditinggalkan dulu sesaat. Ternyata Bapak Ibu, keluarlah Nabi Ibrahim dari lembah sampai dia ke atas. Kemudian di dalam tanah itu berdirilah Nabi Ibrahim, tempat berdirinya namanya Saniyah. Saniyah ini jaraknya dari lembah itu. Ketika berdiri Nabi Ibrahim di situ, tak nampak lagi Hajar dan Ismail di lembah itu. Rupanya Bapak Ibu, disitulah ditumpahkan Nabi Ibrahim kesedihan dia ketika berangkat dari lembah itu. Ibaratnya ibu, mohon maaf Pak, kalau ngantar anak ke pondok, kalau istri nangis nitipin anak, kalau bisa kita jangan nangis di hadapan mereka Pak. Paham? Ma, aku di sini, iya dan aku lihat sampai nangis mereka Pak. Jangan ikut-ikutan nangis Pak. Kalau mau nangis pergi ke toilet, nangislah di sana Bapak Ibu. Karena apa? Nabi Ibrahim pun berdiri di sana, apa dia bilang? Inilah doa dia Nabi Ibrahim itu Pak. Ya Allah, aku tetapkan anak dan istriku Hajar di lembah, ya Allah. Berkahi ya Allah lembah ini. Rupanya Pak Nabi Ibrahim juga tak tahan berpisah dengan istri dan anaknya. Karena itu perintah Allah, Nabi Ibrahim menjalankan perintah Allah. Namun Bapak Ibu, Nabi Ibrahim sebenarnya ingin menunjukkan kesedihan. Inilah pelajaran. Sesedih apapun hidup ini, selama bisa bertahan, jangan tunjukkan rasa tangis di depan istri dan anak-anak kita laki-laki Bapak Ibu. Kalau memang tak bisa ditahan, belajarlah balik Bapak Ibu ya. Mungkin ada tipe laki-laki yang suka menangis. Sekali diomeli istrinya nangis dia langsung Bapak Ibu ya, merajuk segala macam. Tapi yang jelas ternyata Bapak Ibu, tidak ada di dunia ini orang tua yang rela berjauhan dengan anaknya. Termasuk juga Nabi Ibrahim Pak. Sebenarnya dia tak tega, tapi dia yakin Allah yang maha tahu rencananya. Nabi Ibrahim bersabar. Simpul Bapak Ibu cerita. Oh lah habis waktunya Pak, 35 menit. Masih kuat ibu-ibu? Ini udah agak apa nampaknya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Saya simpulkan Pak ceritanya. Ini sebagai penutup. Dari sinilah Nabi hijrah. Setelah itu Bapak Ibu, ibarat film Indosiar kita nih, beberapa tahun kemudian apa yang terjadi? Besarlah Nabi Ismail,
Tak saya bahas lagi ketika Hajar berbolak-balik antara Bukit Safa dan Marwah. Tidak usah saya bahas lagi Bapak Ibu. Ini udah besar Nabi Ismail, kemudian Hajar pun udah mulai menua. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Pertanyaannya di kisah ini, siapakah tetangga pertama Nabi Ibrahim di lembah ini? Ini pertanyaannya Pak. Andailah mereka bertiga yang tinggal di sana, tentu tak ada manusia lagi di sana Bapak Ibu. Betul nak? Akhirnya Bapak Ibu di dalam kisah itu, orang yang pertama kali kesasar ke lembah itu adalah namanya suku Jurhum. Suku Jurhum ini dilihat kisahnya adalah salah satu suku yang suka berpindah-pindah. Ibarat kita Bapak Ibu di Indonesia ini pun masih ada yang suku yang macam itu Bapak Ibu. Bosan mereka di hutan belantara sebelah kanan, pindah mereka ke hutan belantara sebelah kiri. Bosan mereka di sana, pindah ke utara. Begitulah kehidupan mereka. Bahkan ada difilmkan Bapak Ibu, cek nanti film. Salah satu suku yang suka berpindah-pindah. Memang sejak zaman dahulu itu dah ada Bapak Ibu. Akhirnya Bapak Ibu, pertanyaannya Ustadz, kan yang nunjukin Nabi Ibrahim sampai ke lembah itu Allah, yang menunjukkan suku Jurhum ini bisa sampai ke sana siapa? Rupanya Bapak Ibu, suku Jurhum ini adalah salah satu suku yang memiliki keahlian membaca kode alam Bapak Ibu. Saya tanya Bapak dan Ibu, kalau mendung itu pertanda? Kalau mendung itu pertanda? Nah, ini dia keturunan suku Jurhum ini semua Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Pandai membaca alam kan gitu Bapak Ibu. Akhirnya kenapa mereka bisa ke arah sana? Suku Jurhum ini melihat dari kejauhan ada segerombolan burung yang sedang berkeliling-keliling di atas. Menurut pandangan mereka, kalau ada burung yang berkeliling-keliling itu di atas, biasanya tak jauh dari tempat itu ada sumber mata air. Ibarat kita Bapak Ibu burung walet ya. Coba Bapak Ibu cari burung walet itu, kalau mereka berkeliling-keliling itu biasanya tak jauh dari tempat mereka itu biasanya ada sumber air itu Pak. Tempat mereka turun sebentar, celup ke air, naik lagi ke atas, celup ke bawah, naik lagi ke atas. Suku Jurhum ini Pak mengejar burung yang berkeliling tadi. Mereka tak tahu Hajar dan Ismail di lembah ini. Setelah mereka mendekat, mereka dekatin karena suku Jurhum ini Bapak Ibu mencari sumber mata air. Akhirnya sampailah mereka ke tempat yang mereka kira di situ ada tadi burung yang sedang berkeliling. Ternyata setelah mereka lihat ke bawah, di sanalah rupanya Bapak Ibu air Zam-Zam yang memancar itu. Turunlah suku Jurhum ini ke bawah. Apa mereka bilang? Wahai Hajar, boleh hendak kami tinggal di sini? Kenapa kalian mau tinggal di sini? Kata Hajar, karena ada sumber air di sini. Aqua itu kan, aqua di sini Bapak Ibu, aqua adalah sumber kehidupan. Ternyata di masa Nabi Ibrahim istilah ini udah ada. Kenapa kalian mau tinggal di sini? Karena di sini ada sumber mata air. Artinya tanda-tanda kehidupan. Akhirnya Pak simpul cerita, menikahlah akhirnya Nabi Ismail dengan anak gadis suku Jurhum. Setelah menikah, Nabi Ibrahim baliklah ke lembah ini. Datanglah Nabi Ibrahim, ditemuinya rumahnya Nabi Ismail. Nabi Ismail sedang tak ada di rumah. Yang ada di situ adalah istrinya Nabi Ismail. Berarti menantunya Nabi Ibrahim. Simpul cerita Bapak Ibu, istrinya Nabi Ismail ini tidak mengetahui yang datang ini adalah Nabi Ibrahim, ayahnya Ismail. Maka datanglah Nabi Ibrahim, diketuknya pintu. Assalamualaikum istilah kita, di manakah suamimu? Ini salah satu dalil bapak-bapak bagi yang punya menantu perempuan. Kalau kita bertamu, kalau tak di situ anak kita yang laki-laki, suami dari menantu kita itu jangan masuk di rumah berdua. Nabi Ibrahim mencontohkan ini Bapak Ibu. Kecuali Pak RT boleh mendata janda walaupun tak ada lagi suaminya, boleh Pak, untuk mendapatkan jatah. Itu kelebihan Pak RT sebenarnya Pak ya. Tapi ini ada Bapak Ibu, andai punya menantu besok, kalau menantu kita perempuan, tidak ada anak kita di situ suaminya, jangan mengobrol di rumah berdua. Ini adabnya Nabi Ibrahim. Sama dengan ibu-ibu, kalau ibu punya menantu laki-laki, jangan ngobrol berdua terlalu dekat dengan menantu.
Sudah banyak film Antv dan Indosiar. Mertua jatuh cinta kepada menantunya. Hancur rumah tangganya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Simpul Pak cerita, apa yang terjadi? Di mana Ismail dia sedang pergi berburu. Setelah engkau menikah dengan Ismail, nak, senang tak hidupmu setelah menikah dengan dia? Tambah susah katanya Pak. Kemudian sering tak kalian makan daging? Ibarat kita, sering tak kalian makanan yang enak-enak? Jarang sekali. Lebih senang aku makan bersama keluarga aku, kata istri Ismail yang tadi Bapak Ibu. Akhirnya apa yang terjadi? Wahai anak gadis, wahai anak perempuan, nanti kalau balik suamimu Ismail ke rumah, bilang sama Ismail, gagang pintu rumah itu harus diganti. Balik Pak Nabi Ibrahim, istri Nabi Ismail tidak mengetahui yang datang itu adalah mertuanya. Karena di dalam kisah ini Bapak Ibu, kedekatan batin Nabi Ibrahim dengan Ismail sangat dekat. Ismail sudah merasakan sebelum ia balik ke rumah bahwa tadi datang ayahnya ke rumahnya. Datanglah dia sampai ke rumah, ditanya Ismail lah istrinya, "Dek, iya bang, ada ndak tadi orang tua bertamu ke rumah kita?" "Ada bang," kata istrinya Nabi Ismail. "Ada ndak ia bertanya kepadamu?" "Ada bang." "Pertanyaannya apa?" "Orang tua yang datang itu tadi nanya, dia nanya bagaimana kehidupanku setelah menikah denganmu." "Terus apa kamu jawab?" kata Nabi Ismail. "Aku bilang, bang, kita susah bang." "Kan betul kita bang susah." Ibaratnya kita gitu Bapak Ibu ya. "Mohon maaf Bu, kalau ayah mak nelpon dari kampung, nah setelah engkau tinggal di perumahan Borneo, menikah dengan suamimu yang sekarang, senang tak kamu nikah dengan laki-laki suamimu yang sekarang?" Jawab Bu walaupun berbohong dengan baik, "Ma, aku senang." Padahal dalam hati, Fir'aun kurang ajar kata dia sama suaminya kan gitu. "Senang dong Ma, alhamdulillah Ma." Ini Bu salah satu dalil wajib hukumnya menjaga harga diri martabat suami di mata keluarga. Paham Bu? Bu, inilah habis nih harga dirinya ini semua Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Karena apa? Ibu banding-bandingkan dia dengan orang lain. Sakit hati laki-laki itu. Yo Pak, sakit enggak Pak? Dibanding-bandingkan istri kita dengan orang lain. Tengok tuh bang tetangga kita bang, pekerjaannya, uangnya begini segala. Wih sakitnya Bu, minta ampun. Jangan bilang-bilang di depan suami sakit minta ampun. Akhirnya Bu, simpul cerita, saya tutup lagi nih. Masih kuat ibu-ibu? Saya tidak sadar lagi rasanya Bapak Ibunya, terbawa cerita ini. Akhirnya Pak, simpul cerita, ada ndak pesan orang tua yang tadi yang bertamu itu kepada kita? Pesannya hanya satu bang. Sebelum tadi balik orang tua itu berpesan, gagang pintu rumah ini harus diganti secepatnya, soalnya udah buruk, kata istrinya Nabi Ismail. Akhirnya Nabi Ismail ngomong, "Wahai istriku, yang datang itu tadi adalah ayahku. Ayahku nanya bagaimana makanan kita, engkau tak menjaga kehormatan keluarga kita. Kemudian ayahku berpesan tadi agar gagang pintu diganti. Itu tandanya wahai istriku, engkau harus kuceraikan hari ini." Bercerai Pak Nabi Ismail dengan istri pertama. Apa penyebabnya? Menantu yang tak pandai menjaga kehormatan keluarga, salah satunya harga diri suami. Mulai hari ini Bu, jaga harga diri suami Bu. "Gimana Pak Ustadz mau dijaga? Suami saya Fir'aun macam iblis di rumah Pak Ustadz," kata dia. "Awak yang cari duit Ustadz, dia hanya merokok, minum, ngopi, nonton bola di rumah Pak Ustadz. Gimana awak mempertahankannya? Kenapa bisa ada anak ibu 10 kalau macam itu suaminya? Apa yang ibu jaga? Ibu tidak sadar selama ini. Ini anak siapa yang ramai ini Bu? Jangan-jangan ini anak tetangga ibu semuanya." Kan gitu ibu dimuliakan oleh Allah. Simpul Pak cerita, ini sebagai penutupnya ya Pak ya. Karena banyak anak-anak tidak ada yang mirip sama orang tuanya, ku tengok malam hari ini Bapak Ibu ya. Ini jangan buruk sangka dulu Bapak Ibu ya, biar tidak terlalu serius Bapak Ibu. Simpul Pak cerita. Satu lagi nih, menikahlah Nabi Ibrahim yang kedua kali, dapatlah istri yang indah, yang cantik, perangainya indah. Bertamulah Nabi Ibrahim balik ke rumah itu.
Nabi Ismail sedang tak ada juga di rumah. Begitulah dikisahkan dalam kisah itu Bapak Ibu. Datanglah Nabi Ibrahim, assalamualaikum nak. Iya Pak. Nak, bagaimana kehidupanmu setelah menikah dengan suamimu yang sekarang? Dijawab oleh istri Nabi Ismail yang kedua ini, alhamdulillah Pak, hidup kami baik-baik saja. Pernah kalian makan daging? Pernah tidak engkau makan daging setelah nikah dengan Ismail? Dijawab oleh perempuan tadi Bapak Ibu, alhamdulillah Pak, hampir sering kami makan daging. Padahal Bu, jarang di kisah itu loh Bu. Jarang loh istri Nabi Ismail ini makan daging ibu-ibu. Tapi dia bilang sering. Demi apa tadi? Menjaga harga diri suami. Akhirnya apa dibilang Nabi Ibrahim terakhir? Nak, kalau nanti balik suamimu ke sini, itu ada gagang pintu rumah kalian, bilang sama suamimu kalau ia balik nanti jangan diganti-ganti lagi. Pulang Nabi Ibrahim, menantunya ini tidak tahu bahwasanya yang datang itu mertuanya Bapak Ibu. Akhirnya Ismail sama dengan firasat yang pertama. Ditanya dia suami, dek, ada tadi orang tua bertamu ke rumah kita? Ada bang. Terus ada pertanyaan, ada bang. Ditanyanya kita senang tak hidup kita? Terus apa kamu jawab? Kata Nabi Ismail, aku bilang bang kita senang hidup kita. Akhirnya paham ya Bu ya? Senang katanya. Terus adalah pertanyaannya, ditanyanya lagi, bang, apakah pernah sering tak kita makan makanan yang enak seperti daging? Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata Bapak Ibu, inilah istrinya Nabi Ismail yang akan beranak pinak yang tadi. Apa yang terjadi bang? Tadi orang tua itu memesan gagang pintu jangan diganti-ganti lagi. Akhirnya Nabi Ismail ngomong, wahai istriku, yang datang itu tadi adalah ayahku, mertua darimu. Kemudian itu adalah ayahku Ibrahim. Ketika ayahku tadi menanya engkau jaga harga diriku, kemudian ketika ayah tadi ngomong sebelum pulang gagang pintu jangan diganti, ayahku berpesan secara tidak langsung kepadaku adalah engkau adalah istri yang harus kupertahankan. Begitulah Pak kisah awal mula Makkah, tempat hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Bapak Ibu yang mungkin bisa kita ambil. Awak lanjutkan ini Bapak Ibu, nak nyambung lagi anak-anak kita. Saya yakin kalau tidak ada anak-anak, enak nih Pak cerita ini sebenarnya. Sampai Nabi pindah dari Makkah ke Madinah, banyak kisah lagi Bapak Ibu. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Minimal kita sudah memahami sedikit sejarah kota Makkah yang menjadi tempat hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.